Kepala desa di daerah kami ini, kita punya desa ada 196 desa. Udah 3 kali pemilihan kepala desa serentak tahun 2017, 2019, dan 2021. Kepala-kepala desa yang terpilih di 3 gelombang itu sampai saat ini mereka belum ada penguatan kapasitas kepala desa. Sementara pengelolaan keuangan desa yang ada di desa ini cukup besar mereka kelola. Nah, kita takutkan bahwa kalau tidak ada penguatan kapasitas yang kita lakukan terhadap kepala desa, tidak menutup kemungkinan ada berbagai penyimpangan atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kepala desa terkait dengan pengelolaan dana yang cukup besar. Mengapa ini kita lakukan? Di daerah saya sudah ada sekian orang kepala desa yang masuk penjara. Ya, sudah ada sekian. Ini kurang lebih nanti ada 3 lagi barangkali nanti mau tersangka lagi. Dengan demikian maka lewat rapat koordinasi kepala desa se-Kabupaten Halmahera Utara dengan Pak Bupati di bulan Februari, Pak Bupati sampaikan Kadis PMD diagendakan segera untuk di tahun 2022 ini dikala corona ini menurun, kita harus lakukan penguatan kapasitas. Nah, dengan harapan bahwa ke depan dengan adanya bintang penguatan kapasitas, sekembalinya mereka di sana pengelolaan keuangan daerah atau keuangan desa itu semakin baik. Kemudian yang namanya kita studi lapangan ke daerah lain, pasti kita membandingkan kondisi yang ada di daerah asal kita. Sekarang kita mau ke Tulungagung. Di Tulungagung di sana itu kan ada sejumlah desa yang direkomendasikan oleh Kementerian Desa bahwa mereka mampu mengelola dana desa dan sukses. Di sanalah kita belajar. Umpamanya peternakan kambing, kemudian ada ngebati, kemudian ada usaha kecil, kemudian ada pariwisata, ada perikanan. Daerah kita juga ada, tetapi mungkin pengelolaan kita di sana belum maksimal. Tetapi dikala mereka sudah belajar di sini dengan BUMDes yang sukses, dikala kembali ke daerah kita, mereka akan melakukan musrembang, musyawarah perencanaan pembangunan desa. Lalu di tahun depan ada langkah khusus yang harus dilakukan oleh desa untuk menganggarkan bagaimana kita pelihara kambing biar sukses, bagaimana kita menata BUMDes kita biar sukses dan seterusnya. Lewat hasil belajar yang dilakukan oleh teman-teman di desa Tulungagung yang sudah sukses mengelola desa. Di samping juga lewat pemateri dari Kementerian Dalam Negeri ini akan membuka wawasan mereka. Oh, beginilah caranya menyusun APBDes. Begini caranya menyusun APBDes perubahan. Begini caranya mengevaluasi program dan kegiatan yang sudah jalan. Ini kan sebentar nanti akan disampaikan oleh pemateri dari Kementerian Dalam Negeri. Selain Tulungagung kemana lagi, Pak? Ya, cuma di Tulungagung. Kenapa kok yang dipilih itu kok kota yang ada di Jawa Timur, Pak? Padahal di Indonesia kan juga banyak ya. Iya benar. Saya kemarin ada kegiatan di dengan Kementerian Desa di Bogor. Kegiatan dengan Kementerian Desa di Bogor itu dalam rangka penandatanganan kontrak bersama pembangunan pasar desa. Karena Kabupaten Halmahera Utara kita dapat pasar desa. Di samping juga ada kabupaten-kabupaten lain juga dapat bantuan untuk pariwisata. Mereka dapat bantuan pariwisata. Nah, sebelum kita menandatangani perjanjian itu, kita ada kegiatan lagi dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Desa. Lalu mereka menyampaikan bahwa merekomendasikan bahwa kalau dilakukan studi banding atau penguatan kapasitas, sebaiknya dilakukan di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jogja, di Jawa Barat yang memang mereka sudah sukses. Lewat pendampingan dari Kementerian Desa, lewat pendampingan dari kucuran dana desa, mereka sukses mengelola desa. Di antaranya termasuk ada salah satu desa yang sukses di Jawa Tengah, di Klaten, Desa Ponggok. Itu kan luar biasa sukses itu desa itu. Nah, itu direkomendasikan oleh teman-teman dari Kementerian Desa. Makanya sekembalinya saya dari kegiatan di Bogor kemarin, saya laporkan ke Pak Bupati, Pak, kegiatan kita kalau bisa dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur, atau di Jawa Tengah, atau di Jawa Barat, atau di Yogyakarta. Itu rekomendasi dari teman-teman Kementerian Desa dan Kementerian Pariwisata, bahwa mereka telah melakukan pendampingan terhadap sejumlah desa yang ada di beberapa provinsi di Pulau Jawa ini dan sukses. Nah, kita bisa belajar di sana.
Ya Pak Bupati bilang kalau dilaksanakan di Jawa Timur saya yang membuka acara ini. Tapi kalau umpamanya dilaksanakan di Jawa Barat atau Jawa Tengah atau di Jogja nanti sampaikan ke wakil yang buka. Seperti itu. Harapannya Pak dengan adanya kegiatan BIMTEK kali ini Pak, terutama untuk kedepannya. Iya, harapan kita bahwa setelah kegiatan BIMTEK dilakukan ini ada perubahan mindset dari 196 kepala desa terkait dengan bagaimana mereka merencanakan anggaran, bagaimana mewujudkan anggaran dan bagaimana mengevaluasi, lalu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa di Kabupaten Halmahera Utara. Karena wujud bantuan dari dana desa itu adalah dalam rangka mensuper masyarakat lewat kelompok-kelompok pemberdayaan untuk mereka mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Itu harapan kita. Selama ini ada ketakutan dari kepala desa untuk penggunaan. Tetapi karena kita tahu bahwa kepala desa ini ada juga SDM-nya sarjana, ada tamatan SMA, tapi yang paling terendah itu kan tamat SMP. Mereka tamat SMP itu kan ijazah terendah. Ada juga yang paket C, ada juga yang paket B. Yang paket B itu kan setara SMP itu kan udah cuma tamat SD kelas 2 lalu ngambil ijazah itu. Ya ilmunya juga tamat kelas 2 SD. SDM-nya lemah. Nah kalau kita tidak lakukan penguatan kapasitas, bikin pendampingan kepada mereka, ya dosanya ada sama kita. Kalau mereka masuk penjara, dosanya ada sama kita. Buang orang di sana nggak mampu kok kita tidak bikin penguatan kapasitas. Tentara aja yang udah pendidikan lama digodok habis-habisan, mau ke Papua saja mereka latihan lagi. Mau kemana lagi latihan lagi, dimatangkan dan seterusnya. Padahal mereka udah siap itu. Enggak latihan pun sudah siap, tapi dimatangkan lagi. Berbulan-bulan digodok mereka. Kepala desa dengan ijazah paket C, paket A, kasihan. Padahal mereka cuma tamat kelas 2 SD, beli ijazah. Kemampuan mereka seperti apa? Nah kalau kita tidak lakukan pendampingan, saya udah bilang tadi, udah ada yang masuk penjara. Kepala desa, sekdes, bendahara udah masuk penjara. Ini mungkin ada 3 lagi menyusul. Pak, nggak ada pendampingan dari mungkin dari kejaksaan untuk pengisian. Ya, ada pendampingan, tapi itulah yang namanya manusia Pak. Saat mereka dilantik kemarin tahun 2021 54 kepala desa pilkada serentak itu kita ngundang Polres dan kejaksaan, kemudian dari inspektorat dengan ini. Tetapi dasarnya memang ya mau apalah kita bilang Bapak menteri yang ilmunya apa yang kurang. Kemarin menteri sosial kan korupsi itu. Apanya yang kurang? Apalagi si kepala desa kemampuan mengelola keuangan, bagaimana administrasi. Yang repot memang sekarang penggunaan dana desa itu pelaporan. Kita kan sudah pakai sistem keuangan desa, Siskeudes. Apakah kepala desa dia menguasai IT? Lalu dokumen yang disiapkan dengan segala macam. Bantuan langsung tunai yang mau diserahkan ke masyarakat, itu prosesnya panjang, harus ada musyawarah khusus, kemudian diinput penerima, kemudian dibuat peraturan kepala desa untuk menetapkan penerima itu. Ini memang prosesnya panjang. Sekarang kalau kepala desa punya wawasan dengan kemampuannya rendah, repot Pak. Makanya kita asah terus. Tadi saya bilang, tentara sama brimob itu udah siap tuh, pikul senjata berangkat. Tapi mereka mau ke Papua latihan bulan-bulanan itu baru berangkat. Gimana dengan kepala desa? Ya, Pak, untuk mencegah penyelewengan dana desa, apakah dari pemerintah kabupaten sendiri, Pemkab sendiri itu ada tim untuk mengawasi apa tidak? Ya, ada inspektorat daerah. Ada inspektorat daerah, kemudian dinas teknis, kita dinas PMD, kita mengawasi tugas-tugas